Update MotoGP hari ini. Motif terselubung Yamaha datangkan Andrea Dovizioso pada MotoGP. Soal gelar juara dunia, Quartararo jadikan Marc Marquez sebagai contoh. Kompetitif di MotoGP 2021, Alex Rins akui Ducati 5 langkah di depan Suzuki. Simak video berikut untuk informasi selengkapnya dan support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapat update terbaru seputar MotoGP. Motif terselubung Yamaha datangkan Andrea Dovizioso pada MotoGP. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, memberi sorotan setelah mendatangkan Andrea Dovizioso untuk MotoGP 2022. Keputusan mengejutkan dibuat Yamaha lantaran mendatangkan Andrea Dovizioso untuk ditempatkan ke Petronas Yamaha SRT yang akan berganti nama RNF Racing mulai tahun depan. Walaupun direncanakan tampil pada MotoGP 2022, Dovizioso sudah memulai debut di Yamaha pada sisa perlombaan tahun ini. Debut pembalap Italia itu terjadi pada MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Tujuan Dovizioso diikutsertakan Yamaha tahun ini supaya bisa memacu motor agar kompetitif pada MotoGP 2022. Sebelumnya pada 2012, Dovizioso memang pernah membela Yamaha selama setahun dan mendapat hasil memuaskan. Setelah 8 tahun berkelana bersama Yamaha, Dovizioso kini telah kembali bergabung dengan Yamaha. Lin Jarvis menyambut bahagia kedatangan pembalap 35 tahun. Hal tersebut disebabkan Lin Jarvis memiliki motif terselubung mendatangkan Dovizioso. Tujuan Yamaha mendatangkan Dovizioso demi membantu dan memberi informasi untuk mengembangkan YZR-M1 menjadi motor lebih gacor di jalanan. Dengan Andrea situasinya berbeda, karena dia sedang hiatus. Tetapi, keadaannya telah berkembang, kata Jarvis, dilansir Bola Sport dari Motosan. Pada awalnya mendatangkan dia bukan tujuan kami, tetapi peluang muncul dengan sendirinya. Andrea tanpa tim dan dia benar-benar pembalap yang sangat cepat. Dia membawa banyak pengalaman setelah bertahun-tahun bersama Ducati dan sebagai pembalap penguji Aprilia. Dia akan memberi kami banyak pengalaman dan informasi menarik, ucapnya melanjutkan. Susunan pembalap Yamaha masih kurang satu pembalap saja untuk ditempatkan menjadi rekan setim Dovizioso pada MotoGP 2022. Menurut wacana yang beredar, Yamaha akan mendatangkan Daryn Binder yang kini sedang berkarir di kelas Moto3. Jarvis saat ini masih bungkam tentang satu pembalap yang akan dijadikan pendamping Dovizioso. Kami sedang membicarakan itu, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan saat ini. Kami ada beberapa kandidat, tutur Jarvis. Kami akan memberi berita resmi pada akhir Oktober, mungkin pada balapan kedua di Misano, katanya lagi. Soal gelar juara dunia, Quartararo jadikan Marc Marquez sebagai contoh. Fabio Quartararo terang-terangan mengatakan dirinya ingin mencontoh mental bertarung Marc Marquez di lintasan. Hal itu ia lakukan demi meraih gelar juara dunia di MotoGP 2021. Quartararo menilai The Baby Alien julukan Marc Marquez selalu tampil ngotot di lintasan. El Diablo mengambil contoh pada 2019 lalu, saat Marquez tetap tampil ngotot meski sudah unggul jauh dan hampir memastikan gelar juara dunia kala itu. Saya tidak berpikir tentang kejuaraan dunia dan saya pikir saya akan mengambil contoh dari Marc Marquez. Seperti apa dia lakukan pada 2019 di Thailand, ujar Quartararo dilansir dari laman Speedweek. Saya sudah memikirkannya sejak awal musim. Kami mengendarai seluruh balapan bersama-sama. Saya mencoba tikungan terakhir, dia membalas. Terlepas dari apakah Piala Dunia dipertaruhkan atau tidak, saya ingin menang, lanjut Quartararo. Seperti itulah mentalitas balapan hari Minggu yang harus saya tiru darinya,
lanjut rekan satu tim Franco Morbidelli tersebut. Quartararo tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar juara MotoGP 2021. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu saat ini menempati posisi puncak di klasemen sementara dengan raihan 234 poin. El Diablo julukan Quartararo unggul 48 poin dari Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang menempati urutan kedua. Bagnaia berada satu strip di bawah dengan koleksi 186 angka. Dengan hanya 4 balapan tersisa musim ini, peluang Quartararo untuk meraih gelar juara dunia tentunya terbuka lebar. Namun, rekan satu tim Franco Morbidelli itu juga harus tetap waspada mengingat segala hal masih bisa terjadi menjelang akhir musim. Mengingat ketatnya persaingan pada 2 balapan terakhir, Quartararo pun tak ingin terlalu gegabah dan memilih untuk menyelesaikan satu persatu balapan dengan maksimal. Kompetitif di MotoGP 2021, Alex Rins akui Ducati 5 langkah di depan Suzuki. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, mengakui motor Ducati, Desmosedici, 5 langkah di depan kuda besi timnya, GSX-RR, di MotoGP 2021. Hal itu terbukti dari performa para pembalap Ducati, baik dari Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dan Jack Miller, maupun pramak Ducati, Jorge Martin dan Johan Zarco. Musim lalu, Suzuki menjadi bintang di MotoGP. Saat itu, Suzuki mengantarkan Joan Mir menjadi juara dunia MotoGP dan Rins finish ketiga pada akhir musim. Sayang, torehan tersebut tampak sulit untuk diulang pada musim ini. Motor Suzuki ternyata tidak mengalami banyak peningkatan ketimbang sebelumnya. Sementara itu, Ducati mampu mengembangkan motor yang dapat membuat seluruh pembalapnya bersaing. Rins bahkan harus bekerja keras agar bisa mengejar para rival yang menggunakan Ducati. Hal itu pun terkadang membuatnya membuat kesalahan dan akhirnya mengalami insiden. Saya jelas melihat jika Ducati 5 langkah di depan kami. Mereka sudah cukup kuat. Saya sendiri mengalami kecelakaan, karena berusaha menjaga kecepatan dengan Ducati, kata Rins, dikutip Motorsport. Terkadang, saya melewati batas dan kecelakaan. Mereka lebih baik dari kami. Saya pikir dahulu Ducati hanya bagus di lintasan tertentu. Sekarang, mereka bisa tampil bagus di hampir seluruh lintasan, ujarnya. Dengan 4 balapan tersisa, peluang Rins untuk menjadi juara sudah tertutup. Akan tetapi, Mir setidaknya secara matematis masih berpeluang untuk menempati posisi ketiga. Meski begitu, bukan berarti Rins bakal bersantai. Dia memastikan dirinya dan Mir justru bakal berusaha keras untuk mendapatkan hasil terbaik pada 4 balapan terakhir MotoGP 2021. Saya dan Joan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Suzuki. Joan masih bersaing memperebutkan gelar, ucap Rins. Saya sendiri tampil tanpa beban dan mencoba agar tidak agresif. Terima kasih sudah menonton video ini, support terus channel Rivalitas dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar MotoGP.